Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Basit yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada pagi ini mudah-mudahan doa-doa kita pada malam hari yang tadi malam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita di akhir Ramadan ini secara maksimal kekuatan kita gunakan untuk zikir, bertaubat, beristighfar, dan yang paling mengharap kita adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, renungan pada pagi ini kami ingin menyampaikan di 10 malam terakhir ini yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mendapatkan kekuatan Lailatul Qadar ini rahasia Allah. Izinkanlah kami menyampaikan apa makna dari Al-Qadar. Makna hakikat Lailatul Qadar di dalam surah Al-Qadar itu bukan hanya dipahami sebagai peristiwa turunnya Al-Quran, bukan sekedar itu Bapak Ibu, atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan, bukan sekedar itu, tetapi juga memiliki isyarat. Gampangannya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin mendapatkan sesuatu itu pasti ada isyarat. Iya, aku untuk isyarat. Ada isyarat spiritual, ada isyarat ruhaniyah, ya, yang mengajak manusia itu untuk apa? Memahami kedalaman hubungan kita dengan Allah. Nah, saya coba membacakan surat Al-Qadar supaya Bapak Ibu bukan sekedar memahami ayat, tetapi kedalaman ayat itu. Saya baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna di situ ada huruf 2 itu, double itu. Innana gitu. Inna sesungguhnya kami anzalna kami turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar di malam Lailatul Qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar. Maknanya apa Bapak Ibu? Secara syariat memang ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di malam Lailatul Qadar. Bukan itu saja, ada isyarat spiritual. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak hanya turun kepada Nabi Muhammad pada waktu itu, Pak,
tetapi juga harus turun ke dalam hati orang yang beriman. Bukan sekedar Nabi saja, Pak. Hari ini kan Nabi sudah wafat, ya toh Pak? Wah, Nabi kan sudah tidak ada. Turunnya kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Hatinya orang beriman itu ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar itu hatinya bersih, Pak. Ketika i'tikaf menyendiri di malam hari, di 10 malam terakhir, hatinya itu bersih. Kemudian sholatnya khusyuk. Khusyuk itu tandanya gini, nek sholat niku walaupun lama kuat lah. Jenengan kayak sholat tahajud lama, Allahu Akbar, niku kadang ngantuk ya. Halo? Nggih. Kurung sak jam. Berapa menit niku? Ngono wis. Nggih. Padahal itu kan kalau kita itu di malam hari kemudian kita itu i'tikaf, tandanya orang itu khusyuk, menikmati, dia itu lama. Kak, saya lihat itu kadang jam 1 tangi nang masjid, nggih. Gurung jam 2. Turu. Berarti pindah tempat gitu. Enten ta boten? Sinten? Lah, ini turun bukan ketika pada waktu itu Nabi Muhammad saja, itu untuk orang-orang yang beriman gitu. Maka Allah itu menurunkan kepada orang yang beriman hatinya khusyuk, hatinya bersih, merasa dekat kepada Allah ketika di malam hari itu sampai subuh lo gak ngantuk, Pak. Saking menikmatinya. Maka Allah itu menyampaikan Allahu nurus samawati wal ardh. Coba, Pak. Allahu adapun Allah nurus samawati, cahaya langit dan bumi. Berarti Allah itu meliputi langit dan bumi. Berarti kita itu dapat cahaya rahmat. Hati kita itu dapat cahaya itu bukan sekedar cahaya secara sinar, boten. Kesinaran hati kita khusyuk, kemudian hati kita itu tenang, sehingga mendapatkan rahmat. Orang lain itu dapat cahaya dari cahaya kita, gitu loh maksudnya. Allahu nurus samawati wal ardh, surat An-Nur ayat 35. Isyaratnya adalah Lailatul Qadar itu Bapak Ibu, malam ketika cahaya hidayah Allah sangat dekat dengan hatinya manusia. Gitu, Pak. Nah, mudah-mudahan nanti masih ada tersisa, Pak ya. Berapa hari? Berapa malam? Kesempatan, Pak. Jangan sampai kita bangun tidur 1:30 terus pindah tidur di masjid. Ketok-ketok mulai, mari itikaf. Halo? Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang makna qadar. Qadar itu berarti kemuliaan, Pak. Dan penentuan takdir. Maka di ayat yang berikutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Nah, ini ada makna yang sesuatu yang harus kita dapatkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu membuat perkataan kalimat pertanyaan? Wa ma adraka ma lailatul qadar? Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Kata qadar itu memiliki makna malam yang mulia, penetapan takdir. Nah, itu. Berarti penetapan takdir, Pak. Kesempatan bumi penuh malaikat. Berarti ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat turun. Itu bukan turunnya itu berurutan, Pak. Tanazzalul malaikatu warruh fiha. Tanazzal itu kan beda dengan nazala turun. Nazala menurunkan. Ini tuh loh Pak, beda.
Kalau kita mengetahui bahasa Arab, fungsi bahasa Arab itu kalau nazala turun, kalau nazala menurunkan, kalau ditambahi tanazzala itu turunnya terus menerus, Pak. Banyak. Tanazzal. Kalau bahasa Arab itu ditambahi huruf itu menguat gitu. Berarti malaikat turun itu bukan satu, banyak. Tanazzal. Nah, isyarat spiritualnya itu malam ini memberi pesan takdir manusia itu dapat berubah dengan doa dan taubat. Jadi kalau ingin merubah kehidupan, maka pada waktu itulah kita harus banyak-banyak doa, banyak-banyak taubat. Orang yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengubah jalan hidupnya menuju kebaikan. Biasanya muring-muring loh ngono 10 malam terakhir itu hatinya itu loh berubah menjadi orang yang baik, Pak. Sabaran, nek digarai biasanya muring-muringan, loh enggak, Pak, saya kalau sabar, ya wis, loh ini berubah kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan kalimat wa ma adraka ma lailatul qadar itu ada dua makna berbeda. Ya. Ada namanya wa ma adraka ma lailatul qadar, ada wa ma yudrika. Pernah, Pak? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ada dua. Dalam Al-Qur'an itu terdapat dua ungkapan yang terlihat mirip tetapi maknanya berbeda menurut ilmu tafsir. Yang pertama, wa ma adraka, yang di surat Al-Qadar itu maknanya apakah yang membuatmu mengetahui? Apakah yang membuatmu mengetahui? Atau tahukah engkau apakah itu? Maksudnya gitu. Tahukah apakah itu? Qadar itu gitu. Ungkapan ini menunjukkan sesuatu yang sangat agung. Lalu Allah biasanya menjelaskan setelahnya itu, wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Setelah ayat ini Allah langsung menjelaskan. Dijelaskan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sangat agungnya langsung dijelaskan oleh Allah. Kaidah ulama tafsir itu mengatakan kullu ma fil Quran wa ma adraka faqat a'lamahumullah bih. Berarti setiap ayat yang menggunakan wa ma adraka, Allah kemudian pasti menjelaskan. Pasti apa? Menjelaskan. Ini yang pertama. Jadi isyarat spiritualnya itu Allah membuka sebagian rahasia Allah. Sebagian loh, Pak. Halo? Enggak kabeh. Sebagian rahasia Allah disampaikan kepada manusia melalui apa? Wahyu, turunnya Al-Qur'an. Nah, kata yang kedua, wa ma yudrika, maknanya apa yang membuatmu tahu? Kan beda, Pak. Apa yang membuatmu tahu? Bagaimana kamu bisa mengetahui? Wa ma yudrika, bagaimana cara kita mengetahui? Berbeda dengan kata yang pertama tadi, ungkapan biasanya itu menunjukkan sesuatu yang tidak dijelaskan kepada manusia. Wa ma yudrika, dicontoh di dalam Al-Qur'an itu surat mana ya? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Di surat apa itu, Pak? Tahukah engkau boleh jadi dia ingin membersihkan dirinya? Kan gitu, Pak. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah engkau boleh jadi ia ingin membersihkan dirinya? Di sini Allah tidak menjelaskan hakikat akhirnya karena itu rahasia Allah. Nah, gitu. Gak dijelaskan oleh Allah. Kaidah ulama tafsir mengatakan kullu ma fil Quran wa ma yudrika. Nah, bedanya di sini. Falam ya'lamuhumullahu bih. Setiap ayat yang menggunakan kata wa ma yudrika, Allah tidak menjelaskan secara rinci. Isyarat spiritualnya adalah
ada perkara yang Allah simpan. Nah, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Allah menyimpan dulu, Pak. Agar apa? Manusia itu tetap rendah hati. Ya apa carane atine bersih? Nggih. Sing goleki awake dhewe. Disimpan oleh Allah supaya manusia itu rendah hati, tidak merasa tahu segalanya. Lulus, Pak, dia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya lanjutkan di surat Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Nah, maknanya adalah hakikatnya 1000 bulan sekitar 83 tahun lebih. Artinya satu malam ibadah nilainya melebihi ibadah sepanjang hidup manusia. Enak nih, Pak. Sak malam tok ya, Pak. Sak malam tok mau jenengan gak meraih kan gitu, Pak. Nah, isyarat spiritualnya adalah ini menunjukkan bahwa kualitas ibadah itu lebih penting. Berarti dikengken 10 terakhir itu dikengken iktikaf istighfar, boten pindah apa? Pindah tilem. Nek pindah tilem kak sami mawon nggih. Nggih. Wonten griya mawon nggih. Nggih. Berarti kualitas ibadah kita itu lebih penting daripada lamanya waktu. Satu malam dengan hati yang hadir kepada Allah bisa mengubah kehidupan seseorang. Isyaratnya adalah kedekatan kepada Allah tidak diukur dari lama hidupnya, tapi dari kedalaman hati. Kemudian berikutnya turunnya malaikat itu dan ruh. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, malaikat dan ruh. Ruh itu diartikan malaikat Jibril, Pak. Loh, Ustaz, malaikat Jibril kan dulu dengan Nabi Muhammad. Loh, sekarang kan Nabi Muhammad sudah wafat. Apakah malaikat Jibril juga turun? Nah, ini pertanyaannya nggak bisa saya jawab. Gitu. Yang tahu hanyalah Allah. Nah, kan gitu, Pak. Kan pernah ditanya saya gitu. Itu kan pada zaman Nabi Muhammad. Loh, bagaimana Nabi Muhammad itu sudah wafat? Loh, ya tetaplah kita pasrahkan kepada Allah. Tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat itu turun, ya. Itu tidak sedikit, banyak itu. Al-warruh yaitu malaikat Jibril fiha, di dalamnya. Malaikat turun ke bumi membawa apa? 1, rahmat. 2, keberkahan. 3, ketentraman. Isyaratnya adalah hati orang yang beribadah pada malam itu akan merasakan apa? Halo? Ketenangan. 2, kelembutan hati. 3, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan sisa waktu 10 malam terakhir mari kita bersama-sama bisa menenangkan hati kita. Kalau hati kita tenang, hidup kita itu tenang. Mudah-mudahan ini renungan yang bisa menguatkan hati kita untuk meraih 10 malam terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Terakhir saya pesan, jangan terpengaruh dengan nek mulai posone Rebu engko Lailatul Qadar itu malam 29. Ini nanti kalau puasanya itu dimulai Kamis, engko ini. Pertanyaan saya, apakah pasti? Enggak. Nabi Muhammad nggak pernah, cuma ganjil saja. Yang kita raih adalah di 10 malam terakhir saja. Nggak tahu kapan itu, apa ganjil, apa genap, nggak tahu kita. Hanyalah Allah yang tahu dan hati kita semuanya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.